Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk alert-alert yang muncul di hari Senin mulai dari hari Senin tanggal 7 Agustus sampai hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Ada SCMA, ABMM, NRG, Japfa, dan ESA. Nanti kita akan lihat detailnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia alert yang muncul. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada alert saham yang muncul mulai hari Senin tanggal 7 Agustus sampai tanggal 11 hari Jumat. Nah, kita akan dari sekian banyak saham alert ini kita akan pilih 10 dari hari Senin sampai hari Kamis. Untuk saham yang alert tanggal 11 yaitu BRPT, Bapak Ibu sudah dibahas di after market close ya. Jadi sudah diposting pembahasannya. Nah, sisanya yang kita pilih adalah saham yang dipilih nanti akan dibahas menggunakan end of day untuk hari Jumat. Jadi lebih update ya. Jadi itu dia Bapak Ibu. Nah, alert ini terkirim melalui Telegram bot. Ya, ini IPA Telegram. Nama botnya adalah idealquant_bot. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga melakukan hal yang sama dari apa yang saya jelaskan. Lalu ada Telegram channel Deep Learning Trading. Di sini votingnya nanti ada di Telegram channelnya, Bapak Ibu. Websitenya juga ada, dlkan.web.id. Sosial medianya nanti di thread juga ada. Silakan Bapak Ibu di follow. Insya Allah nanti akan saya follow sosial medianya. Disclaimer-nya on ya, Bapak Ibu. Saya tidak bacakan detail. Oke, ini dia YouTube-nya, bukan YouTube. Analisa untuk BRPT sudah di-upload kemarin, sudah diposting juga. Bapak Ibu silakan saksikan untuk analisa alert robot tanggal 11. Kabarnya BRPT laporannya keuangannya bagus. Jadi ya dari wake up structure juga dia sebenarnya sudah berada di zona akumulasi. Oke, sekarang ya ini dia Bapak Ibu. Sekarang kita channel YouTube-nya sudah baru yaitu @delquan_yt karena yang lama yang dari ITB sudah disuspend untuk alumni tidak boleh lagi menggunakan akun yang diberikan oleh kampus. Jadi silakan Bapak Ibu untuk resubscribe jangan lupa nanti kalau ada video-video baru supaya bisa ternotifikasi jangan lupa loncengnya ditekan dan di-subscribe. Oke. Ini websitenya Bapak Ibu, silakan dikunjungi untuk join Telegram bot bisa via website juga linknya, nanti untuk join Telegram channel juga bisa. Baik, sekarang kita masuk ke hasil votingnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 10 ya saham yang disiapkan untuk di-vote mulai dari ABM, Arto, Cepin, Energi, ESA, Jafam, MMIX, PNBN, SCMA, dan Tekim. Jadi ada 10, nanti kita akan pilih, jadi ini yang terbanyak. Nah, terpilih adalah yang paling tinggi adalah SMA 19%, 20 vote, ABMM 18%, Energi 13%, Jakfa 11%, ESA 10%. Jadi Bapak Ibu itu saja. Saya sih secara pribadi sedang coba early entry ke MMX, tapi karena MMX nggak di vote, ya udah nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, nanti silahkan analisa sendiri caranya sama ya. Jadi ya SMA oke lah, nanti kita akan bahas detail dengan pendekatan berbeda dari after market close, yaitu kita akan lebih ke volume price analysis. Nah, juga pendekatannya Wyckoff. Jadi kalau Wyckoff itu kita akan bicara kalau dari distribusi akan bicara seperti ini, kalau akumulasi akan bicara seperti ini, terutama kalau dia ada spring ya. Jadi kalau secondary authorization secondary test ini diajarkan di workshop kelas advance. Nah, nanti kalau dia berada di akumulasi, maka kita akan early entry ya seperti ABMM, MMX, ya, SMA, mudah-mudahan juga. Terus yang saya punya nanti kita bahkan bahas energi mungkin ya Bapak Ibu, energi saya sudah masuk, mungkin dia berada di zona-zona ini, the best time for buying. Oke, jadi detailnya fase Wyckoff itu, jadi Bapak Ibu nanti yang punya rezeki untuk ikut workshop kelas advance, seperti ini ya, jadi seperti tadi sudah ada, jadi kita mencari ada zona, di Wyckoff itu mengenalkan ada 4 zone, yaitu accumulation, lalu zone marking up, lalu zone distribution, lalu zone marking down. Nah, event-event yang bisa kita cari adalah ketika dia break zona akumulasi maka disebut dengan the best time for buying. Biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Nah biasanya kalau udah advance dia maka kita akan ada indikasi spring. Begitu juga dengan distribusi, setelah distribusi ketika break dia menjadi the best time for selling dan dia biasanya ada indikasi uptrend. Itu dia Bapak Ibu. Nanti kalau ada event-event ini kita akan bahas. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Baik, kita akan masuk ke Telegram botnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi tadi apa saja ya sebentar.
Jadi kita yang terbaik adalah SMA, maka kita akan mulai dengan SMA ya. Tapi langsung saja ini. Nah, kita to the point langsung kita lihat alert SCMA itu yang kita lakukan pertama. Kita cek tuh alertnya. Jadi alertnya tanggal 10 ya Bapak Ibu. Jadi 11. Jadi hari Kamis baru hari ini ada alertnya. Kita bahas menggunakan tanggal 11. Kita cek dulu speedonya. Speedo SCMA. Jadi urutannya begitu Bapak Ibu. Nah, SMA masih grid dia, artinya mungkin dia masih bisa naik terus ke di sini dia grid. Kalau grid ini artinya apa? Jadi saya tak bosan-bosannya supaya Bapak Ibu juga paham. Jadi grid ini artinya menurut hukum pertama Wyckoff adalah demand lebih besar dari supply. Oke ya, kalau demand lebih besar supply maka harganya akan naik. Naiknya sampai kapan? Kalau dia sudah ekstrim biasanya sellernya akan masuk. Oke, begitu dia. Kita lihat star SCMA, rotasi bintang SMA untuk penutupan hari Jumat, bagaimana perubahannya? Oke, SMA alertnya hari Jumat, ya hari Jumat di sini dia alert, dari sini ke sini, di sini alertnya, lalu sekarang sudah pindah. Alertnya hari Kamis, dia pindah ke hari Jumat, sekarang dia terjadi penguatan. Ini disebut dengan habis panic terbit hope, mudah-mudahan dia bergerak ke atas, sana lagi. Itu dia SMA, sekarang pergerakan untuk daily-nya relatif terhadap komposit, karena kompositnya kan negatif ya. Jadi memang terjadi akselerasi. Sekarang kita lihat dengan weekly-nya, W star SCMA. Weekly-nya ya dia berputar-putar di dalamnya, tapi minggu ini maksudnya terjadi penguatan Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan star SCMA. Star S sektor nomor 2. Salah, sektornya. Kita akan lihat bagaimana rotasi bintang untuk SMA. Kalau pusat rotasinya menjadi siklikal. Ya, sama ya. Bahkan dia telah terjadi perubahan arah bergerak ya, lebih duluan dia mengindikasikan adanya perubahan dari panic bergerak menuju hope. Sekarang bahkan hampir masuk ke hope ya. Begitu. Dia bagus berarti SMA ini. Nah, kita mulai dengan VPA-nya, VPA weekly SCMA. Oh ya, tadi saya lupa ya, nggak apa-apa lah. VPA SCMA. Saya lupa PCM formulating. Nah, kalau dari weekly Bapak dan Ibu, jadi kalau weekly ini apa yang terbaca oleh kita bahwa ini adalah redistribusi ya. Kalau kita dari sini berarti dia redistribusi karena apalagi ini ada dua top, ini disebut dengan stepping out. Jadi indikasi memang akan terjun dalam dari weekly-nya. Jadi sini dulu validasi di atas sekali lagi ini disebut dengan zona redistribusi. Kenapa saya tahu ya? Karena sudah terjadi ya. Lalu di sini adalah marking down. Ya, ini marking down ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, sekarang lihat dia sudah bottoming ya. Saya kemarin kalau nggak salah sudah buat tutorialnya di daily, tapi mungkin dia mainnya weekly nih Bapak Ibu ya. Kalau weekly target kita asal ini lewat, maka target kita jualnya di sini jauh nih. Risk reward rasionya oke. Oke, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sini ada sinyal selling climax, auto reaction secondary test ya, dia bentuk garis lagi. Sekarang dia hampir-hampir bottom fishing. Jadi kalau batas ke bawahnya adalah 132, kalau main di weekly berarti 132 kurang 2 tick. 130 ya, 130 itu stop loss. Berarti dia mainnya di weekly, kita harus benar-benar atur money management. Artinya belinya jangan terlalu dekat. Oke. Selama ini jadi batas paling bawah risk kita tuh ada di 132. Mudah-mudahan tidak jebol lagi ya. Apapun itu, kita lihat dari strukturnya. Mungkin masih panjang ya Bapak Ibu, karena ini 1, 2 biasanya masih panjang ke sana. Ini aja berapa bulan nih? 1 bulan, 2 bulan, ini berapa nih? Dari Juli sampai di sini nih, sampai Desember tuh 6 bulan. Ini setahun ya, dari Juli sampai sini. Sekarang dari Juli ke Juli ini udah setahun. Kalau dari Juli sampai turun, ini mungkin Maret, 9 bulan. Mungkin ini bisa 9 bulan juga ya, dari April, Mei ini sampai sana masih bisa panjang. Jadi memang Wyckoff structure itu makin panjang akumulasinya baru dia bisa naik. Kalau enggak tinggi naiknya. Kita lihat daily VPA SCMA. Nah, kemarin saya berpikir bahwa dia mainnya di daily. Ternyata tidak ya, Bapak Ibu. Tapi strukturnya masih benar. Di sini adalah jadi ini yang kita kenal dengan marking down.
Tadi sudah kelihatan di weekly ya. Jadi itu. Nah, ini selling climax auto reaction secondary test. Jadi sudah terbentuk ini selling climax auto reaction secondary test. Dah, ini fase A-nya. Sekarang kita tunggu. Kita tunggu ada spring atau tidak. Ternyata tidak ada ya, Bapak Ibu. Kalau kita tarik ini belum ada spring. Oke, 132. 132 di sini jadi 130 stop loss-nya. Nih. Sekarang Bapak Ibu, dia bottoming, dia naik ke atas ya. Jadi kalau untuk yang agresif, Bapak Ibu, kita belinya di stop loss-nya di 138. Konservatif stopnya di sini. Ya, jadi kalau mau turun juga karena dia belum terjadi spring, saran saya stop loss-nya di 130 aja. Jadi takutnya dia turun, di sini spring baru dia naik lagi ya. Ya pokoknya ini belum ada spring, tapi itu antisipasi saja. Jadi beli di sini. Nanti kalau break 178 maka itu menjadi the best time for buying yang kedua. Ini bisa jadi second chance to buy. Ya. Dia break turun, yang kena makan sini kena stop loss. Jadi kalau kena stop loss ini kita harusnya belinya di sini karena ini demand-nya ya. Demand kalau kena stop loss di sini waktu tutorial trading plan maka kita belinya harusnya di zona ini. Jadi zona ini dites sekali lagi karena dia adalah demand. Nanti kita lihat di PVP-nya. Oke, sekarang kita lihat evol SCMA. Ya, stop loss-nya di sini. Stop loss-nya di sini satu ini. Kalau weekly-nya evol W SCMA. Jadi kita lihat kalau weekly-nya stop loss di mana? Iya, kalau weekly-nya boleh di sini ya. Jadi ternyata tidak di bawah ini, di candle 2 ini. Oke, Pak Ibu, kalau begitu stop loss kita 138 kurang 2 tick. Tapi dibagi ya 138, 136, 135 itu. Karena itu kalau dia turun sampai bawah ini kita pasang buy on weakness nih. Ya, itu kalau yang agresif. Kalau mau pakai weekly berarti tadi di 130. Oke, jadi yang telat beli kita berharap dia turun dulu sedikit untuk membentuk pattern. Jadi kenapa kita pasti dia turun? Karena supaya dia membentuk pattern, ini kan ini adalah low, high, high low, ini higher high. Sekarang ini adalah low. Ya, 138 ini adalah low-nya. Ini high. Yang kita tunggu adalah high low-nya. Nah, pas dia turun ke high low, kita beli. Tapi sampai mana high low-nya kita belum tahu biasa. Tapi yang pasti ini mungkin adalah demand zone. Nanti kita lihat pakai VWP ya. Oke, sekarang kita lihat pakai VWP weekly dulu. Weekly SCMA. Ya, oke. Jadi ini ada zona supply. Targetnya mana? Kita lihat ini ada supply. Ada supply. Oke. Ini ada supply. Jadi kalau supply itu oke, ini ada 2 ya Bapak Ibu ya, karena dia dalam satu zone. Ini ada zona. Jadi bisa jadi targetnya di sini, targetnya di sini. Mungkin di sini Bapak Ibu jual 25%, ini jual 25%, baru close ke atas, ini jual 50% dari yang tersisa. Jadi seperti selama di atas ya naik stop loss ya. Kalau dia nggak sampai kita profit taking. Karena di sini ada yang mother candle. Ini adalah ngetes ini. Ini sudah tidak terkuat. Ya, tidak terkuat lagi. Maksudnya yang nyangkut di sini mungkin sempat keluar dia ya. Jadi sini dia tekan. Ini sempat keluar ya. Jadi yang kita hitung residual rasionya cari yang atas ini. Itu kita hitung residual rasionya berapa sih dapat atau enggak. Kenapa saya antisipasi jual sebagian di sini? Karena ini jelas-jelas supply ini ya. Ini jelas-jelas supply. Kita nggak tahu supply-nya keluar di sini atau di sini. Ini banyak yang nyangkut di zona 220 sampai 260 ini banyak yang nyangkut Bapak dan Ibu. Oke, kalau demand-nya di mana? Nah, ini ada supply sedikit. Demand-nya yang ini, yang daily nanti kita lihat ya. VWP SCMA. Oke. Oh, jadi yang saya maksud tadi nih, ini dia Bapak Ibu ya. Ini kalau tarik ke sana, ini kalau tarik ke sana. Jadi yang kita harapin ini adalah low, ini adalah high.
Dia turun ke bawah mengambil demand zone, jadi kita buy di sini. Jadi sini mungkin buy 5, 10, 15, 20, 25 lot gitu ya. Nah, di bawah ini stop loss-nya. Jadi kesempatan dia turun itu adalah kesempatan kita buy. Nah, di sini yang tadi target saya bilang ini adalah ya ini jangan banyak-banyaklah kalau keluar profit taking ya. Jadi kita lihatlah situasinya karena ini masih dari bagian akumulasi. Kalau mau jual ya, ini yang saya lihat. Ini targetnya boleh ini. Ya, kita cari aja mother candle yang tertinggi. Atau ini. Ya, jadi ini kita tunggulah. Kalau dia turun lagi berarti akumulasinya sih panjang. Kalau mau main cepat ya jual di sini. Ini jangan dulu jual lah menurut saya. Jualnya di sini nih. Yang ada supply ini. Mulai dari sini siap-siap jual. Oke. Sekarang kita lihat wave. Kita tahu demand-nya di mana, kita tahu supply-nya di mana. Kita lihat wave SCMA. Mungkin wave-nya sudah menunjukkan berita bagus juga, kita tunggu saja nih. Wave-nya, aduh wave-nya belum pula ya Bapak Ibu, lihat. Ini, oke dia turun dalam, di sini, waktu di sini ya, sebenarnya sudah menunjukkan terjadinya perubahan tren. Merahnya makin lama makin mengecil saat dia membentuk new low. Harusnya kan kalau membentuk new low di validasi volume merahnya makin kuat, tapi ini terjadi divergen. Nah, begitu di sini dia lebih tinggi dari ini, disitulah awal-awal dia sudah terjadi perubahan tren. Mungkin di sini dia break di sini. Nah, ini berubah. Tetapi ternyata dia belum kelihatan. Wajar merahnya lebih rendah dari ini. Nah, ini harus lebih tinggi dari merah ini baru kita valid. Ya, mudah-mudahan dia break new high karena ini ternyata tidak lebih tinggi dari sini. Jadi begitu dia Bapak Ibu. Kemarin supply-nya memang kuat ini. Kalau kita lihat hajar kiri juga kemarin ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini terus naik. Ini juga naik mengalahkan yang merah ini. Jadi sekarang belum terlihat jelas, masih benar bottoming-nya sudah terjadi perubahan tren, tapi belum dikonfirmasi dengan yang satu lagi. Begitu dia Bapak Ibu untuk SCMA. Sekarang kita lanjut dengan ABMM. Kita lihat alert ABMM. Jadi kita harus lihat dulu mainnya di daily atau weekly. Entry-nya pakai daily, tapi kita lihat strukturnya mungkin di weekly ya. Nah, di sini tapi kalau buat tutorial trading plan memang saya buatnya di daily. Kalau buat di weekly terlalu besar nanti hitungan risiko rasionya. Oke, ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, sejak dia masuk Kompas 100, ABM ini alert terus nih. Nah, fresh-nya kemarin tanggal 7 bulan 8, dia ada alert ya. Terus tanggal 10-nya alert lagi. Kita lihat dengan Speedo ABMM. Extreme Grid. Extreme Grid pula ya. Alertnya tanggal 10, tapi di sini alertnya tanggal 10, tapi tanggal 11 dia Extreme Grid. Nah, kalau dia Extreme Grid, berhati-hati menurut teori, dia sudah terlalu greedy, dia perlu koreksi dulu, mungkin akan turun. Nah, kita lihat nanti ya. Kita lihat start ABMM. Kita lihat apakah ada buying climax enggak. ABMM, oh masih menguat ya, bisa jadi karena komposenya juga melemah, jadi masih terjadi akselerasi. Kita lihat weekly start ABMM. Ada nggak ya? Ini karena baru masuk Kompas 100 nih. Kalau dari weekly-nya bagus ya, jadi mungkin dia nanti Bapak Ibu mainnya di weekly. Weekly-nya mengatakan sudah masuk ke hope, dia bisa naik ke grid terus. Di daily-nya memang dia sudah ekstrim, tetapi di weekly-nya ternyata dia masih perjalanan mungkin bisa jauh. Oke, kita lihat dengan VPA weekly ABMM. Star S-nya Bapak Ibu cek sendiri lah ya. Oke. Nah, ABMM ini dia koreksi dari cycle besarnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dia naik ke atas, di sini ada sinyal sell nya turun.
tidak lebih rendah dari swing low sebelum dia break ya. Jadi ini ada low, ini ada high. Ini membentuk high low. Ini dia harus break dulu, maka membentuk higher high. Jadi sedang dalam perjalanan. Kalau tadi dia lebih rendah dari bawah ini, bahaya kita ya. Pak, ini kan lebih rendah dari ini. Ya, untuk tren dari sini dia membentuk new low, tapi dari tren besar ini adalah low-nya, dia tidak lebih rendah. Kalau ini turun ternyata lebih rendah, maka gawat kita ya, lebih rendah dari ini atau lebih rendah. Sekarang dia tidak boleh lebih rendah karena sudah membentuk low high, high low, higher high ya. Di segmen ini dia sudah membentuk pattern. Oke, coba kita lihat monthly-nya. Jadi kita lihat monthly-nya ada pattern nggak? VPA monthly ABMM. Jadi ini kalau hold-nya panjang. Oke, ya. Dari saham yang antah berantah Bapak Ibu dia membentuk pattern. Kalau begini sih target sementara adalah 490 bagi yang sudah punya, nggak apa-apa. Kalau di sini siap-siap saja mungkin jual 25% atau rapatkan stop loss. Kenapa? Karena kalau dia terbentuk di sini di monthly-nya double top dan konfirmasi nanti candle VPA-nya adalah bearish candle, artinya di sini uptrust kah atau apa gitu ya dengan volume yang besar. Sementara ini volumenya tidak besar-besar. Ya, volumenya turun, saatnya naik, itu jadi perhatian saya tapi ini kan, masih tanggal 11 masih tanggal penutupan 11, jadi belum valid juga untuk lihat weekly-nya. Validnya di belum lihat monthly-nya, validnya di weekly. Tapi kalau kita lihat targetnya itu di 490, adalah area-area kritikal. Mungkin dia akan break, maka pattern-nya terbentuk ya, low, high, high, low, high, high. Low, high, high, low. Di sini kalau udah break, membentuk high, high, maka jauh nih Bapak Ibu. Mainnya di monthly soalnya. Oke, jadi ini yang saya sampaikan tadi. Untuk pembahasan VPA-nya, di sini volumenya valid, ya. Effort to rise bullish sign, sinyalnya volumenya besar dan rata-rata high. Jadi candle ini valid, ya. Jadi kalaupun besok nanti dia sudah ekstrim, maka dia akan turun dulu ke 920. Mudah-mudahan. Jadi kita lihat nanti ini ada nggak supply menjadi demand. Ini adalah resistance become support atau supply menjadi demand. Dia turun untuk naik lagi ya gitu. Karena patternnya nih hijau, 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 hijau belum ada candle merah. Kalau ada candle merah maka kita siap-siap ya, siap-siap bisa buy on weakness. Tinggal kita cari stop loss-nya di mana. Nanti di daily-nya. Kalau baru masuk memang harus pegang lama atau risikonya sudah tinggi, risknya sudah kecil. Udah risiko reward-nya sudah kecil dibanding waktu pertama dia break di weekly. Di break ini, ya harusnya kan akumulasi the best time for buying, second chance to buy. Ini udah naik tinggi nih. Ya kalau udah di sini, belinya adalah di the best time for buying di sini, maka jualannya bisa di sini karena reward di sini, profit di sini kan risk di bawah ini, profit di sini tentu sudah cukup. Jadi waspadai double top di weekly-nya. Kalau udah jebol berarti ini aman. Karena chart weekly-nya benar, tapi speedometernya sudah ekstrim. Kalau ada koreksi itu kesempatan kita buy on weakness. Kita lihat sekarang VPA ABMM. Kita lihat daily-nya setelah kita tahu struktur monthly dan jadi dia memang sudah ekstrim ya Bapak Ibu. Di sini ada zona supply, dia sudah jebol. Dia jebol lagi dengan kuat, tapi lihat ekornya sudah masuk. Sinyalnya apa? Tidak ada. Volumenya high, spread-nya di bawah rata-rata. Tetap memaksa naik, lalu kemudian di sini ada namanya supply-nya masuk ya. Nah, besok ini kalau candle merah mungkin kita harus cari di mana supply-nya. Mungkin pakai VWP nanti ya, tapi ini dia naik close positif tapi volumenya turun. Jadi candle ini bisa tidak valid ini. Oke, high ya dia spread-nya di bawah rata-rata, volumenya ya high, tapi ingat memang volumenya high, tapi dia downtrend. Dia turun dulu, jadi naik, turun, naik, ini turun, 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 naik gitu. Masih ada kemungkinan akan uptrend, tapi koreksinya kita gunakan kesempatan untuk buy on weakness. Oh, stop loss-nya di mana? Kita pakai evol ABMM. Kalau stop loss-nya kalau dari struktur candle merahnya
Ya di sinilah ya Bapak Ibu ya. Kalau dari weekly-nya kan tampaknya hijau semua, nih ada merah-merahnya. Jadi di sini. Ini ada gap ya. Iya, mungkin dia akan turun menutup gap dulu baru naik ya. Sepertinya ada gap Bapak Ibu. Jadi di gap ini kita bisa buy nih ya. Ya, di gap ini kita bisa buy. Oke, kedetek ada gap di situ. Lalu kita akan lihat VBP weekly ABMM. Ya di sini. Jadi kalaupun dia strukturnya selesai, kemungkinan dia akan jatuh ke sini ya. Ini adalah demand zone. Kalau ke atas kita tidak lihat ya. Weekly tidak lihat. Tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan di mana. Ada ini, ya ada ini. Mungkin sekitar sinilah. Yang paling bawah kelihatan demand zone-nya ini ya Bapak Ibu. Supply-nya nggak kelihatan di atasnya karena dia mungkin akan membreak new higher high. Oke, VBP ABMM. Ya. Jadi kalau lihat pattern ini, ya ini sudah ekstrim, mungkinan dia akan turun Bapak Ibu. Ini supply-nya dan ini supply ya. Supply ada di situ, masuk. Nah, dia turun sampai mana? Lihat, ini ada dari sini sampai di sini tuh ada ini. Sekarang ini menjadi demand. Jadi kalau dia turun besok untuk merilis, kita bisa mulai di sini buy. Kalau yang mau buyback ya atau baru mau masuk, tapi stop loss-nya rapat aja Bapak Ibu. Jadi kalau beli di sini, stop loss di sini, saya risknya kecil ya. Wajib pakai stop loss karena dia sudah naik tinggi. Kita harapin dia membentuk new high, all time high, ABMM main di weekly. Struktur besarnya belum selesai. Wake off-nya ya. Sekarang kita lihat VBP, wave, ABMM. Dia sudah naik, apakah wave down-nya sudah terbentuk? Oh enggak, ini mungkin masih ya Bapak Ibu, karena koreksi merahnya ini kecil saja. Nah, jadi masih up wave, jadi ini ada low, ini ada high-nya, ini ada low, naik. Pas dia turun down move, down wave, ini yang merahnya kecil saja, naik lagi, dan dia lebih besar. Masih atas ya, masih melanjutkan. Kalau mau Bapak Ibu, lihat wave-nya pakai weekly. Wave, ABMM. Ini weekly ya, wave-nya. Ya, ini juga masih up wave ya. Masih. Jadi bagus ini Bapak Ibu. Jadi lihat ini, dia sekarang sudah lebih tinggi dari sini semua. Jadi ini adalah mulai up wave ya. Atau nanti di sini apa yang terjadi. Saya sih punya feeling, bukan punya feeling ya. Strukturnya, kalau kritikalnya adalah di zona ini. Belum bisa diputuskan. Tapi mencapai sini mungkin. Punya power untuk mencapai. Lewatnya membentuk lagi pattern baru, saya tidak tahu. Tapi biasanya ini tercapai. Karena ini masih up move juga. Cuman kan speedometernya sudah ekstrim, Pak. Iya, koreksi dulu baru bisa naik gitu. Pergerakan kan seperti itu. Nggak bisa naik terlalu greedy, ya harus release dulu lah. Baik, itu ya yang kedua. Yang ketiga adalah energi. Nah, energi ini saya sudah masuk dan sekarang saya masuk di the best time for buying. Berharap dia second chance to buy. Pas second chance to buy, saya kemarin sudah akumulasi terus. Kita lihat alert. Jadi ini ada springnya. Saya masuknya sudah agak lama. Di grup alumni workshop kita sudah bahas ya, Bapak Ibu. Salah. Alert ENRG. Oke, saya lupa masuknya di tanggal fresh, antara fresh pertama sini lah. Dua ini saya masuknya kalau nggak salah karena sudah ada springnya, saya lupa. Tapi yang kemarin itu sudah ada alertnya. Sudah masuk. Oke, sekarang kita lihat speedonya. Speedonya sekarang adalah grid. Demand lebih besar daripada supply, dia masih bisa terus naik. Ini alertnya kapan ya? Lupa tadi saya. Alertnya itu tanggal 7 ya. Jadi sekarang mungkin grid, artinya demand-nya masih ada, masih lebih besar daripada supply. Nah, udah naik terus. Sekarang kita lihat dengan Star ENRG.
NRG dia bergerak menguat ya, sejak alert itu dia terus menguat ke sana, melambat sedikit, mengencang sedikit. Kita lihat weekly, masih aman dia berada di zona grid. Berarti kita lihat weekly-nya, NRG. Ya, bergerak dia dari panic menuju hope. Jadi mungkin masih jauh ini. Kalau nggak salah saya ada menulis ya, Bapak Ibu. NRG saya posting. Coba kita lihat di Telegram channel. Ini MMA ya, tapi nggak dipilih sama teman-teman. Nah, ini dia. Ada spring ya. Ada spring di sini. Jadi sudah dibahas di grup alumni. Jadi ini dia Bapak Ibu. Sudah saya bahas di Telegram channel. Sudah saya posting ya. Dia akan turun. Sekarang kita akan lihat VPA Weekly ENRG. Ya, weekly-nya ya sama ya kayak kayak ABMM tadi kalau lihat weekly-nya. Ya dia naik nih high-nya, sekarang dia koreksi dulu. Nah, dia bisa kalau buat trading plan target kita di sini dulu lah. Karena ini ada gap ya. Gap weekly, mudah-mudahan ditutup. Dan tutup ini sell model candle, biasanya dia akan kejar ke atas sebelum si strong hand-nya kalau memang mau profit taking, inilah optimal profit taking ya. Tapi kalau udah bentuk new baru berarti tren baru nih, new high. Oke, kalau kita lihat weekly-nya volumenya besar ya. Nggak tahu ini ledakan volume atau enggak. Ini juga ada sinyal buy. Weekly-nya demo indicate strength, high volume, semuanya semua bagus dari sisi wake off dan break weekly-nya break ya. Weekly-nya break untuk weekly minggu ini. Oke. Sekarang kita akan lanjut dengan VPA daily-nya. Ya, kalau nggak salah di sini saya katakan the best time for buying. Dia akan turun. Waktu itu saya bilang akan turun. Mengecek mana? Ngecek ini. Demand zone. Jadi seperti itu. Dia second chance to buy. Sekarang kita naik ya Bapak Ibu. Jadi jaga atas inilah ya. Takutnya second chance to buy-nya cuma sekali dia kasih. Dia langsung naik ke atas. Nah di sini zigzag lah. Di sini ada sedikit supply zone. Pasti ya. Di sini ada karena ini high-nya akan dites oleh dia. Ya, tapi yang pasti dari wake off-nya kita lihat ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test, SOS, test, ini spring. Spring ditandai dengan volume yang besar ya Bapak Ibu. Spring volume besar. Ini saya suka. Jadi sejak ini muncul sudah dibahas. Ada yang namanya Pak Dedi ya, dari Kediri, kalau nggak salah dari Kediri, dia peserta workshop. Dia yang posting, Pak Roy ini spring. Nah dari situlah. Cuman harus sabar memang. Sabar berapa bulan nih sejak pengumuman spring itu. 2 bulan lebih ya Bapak Ibu. Nah ini terus ke atas sana, ini the best time for buying, ini second chance to buy. Jadi ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Lalu di sini biasanya volumenya kecil-kecil nih. Nah ini mungkinnya banyak yang low volume, low volume, low volume. Low volume itu mana? Ini warna kuning nih. Biasanya banyak seperti itu. Nah di sini juga sebenarnya sudah curiga. Ya saat dia panik, volume hilang ya. Jadi gitu. Oke, itu dia daily-nya Bapak Ibu. Jelas dia adalah the best time for buying, second chance to buy. Paling enggak dia akan melanjutkan kalau ini adalah fase A, fase B, ini fase C ada spring, ini fase D, ini fase E. Itu di Wyckoff ya. Hampir-hampir textbook itu energi. Mudah-mudahan dia respect terhadap Wyckoff. Oke, kita lihat sekarang adalah Evol. Evol-nya berarti sekarang belum bisa menaikkan stop loss. Jadi stop loss masih di sini. Nanti kalau sudah break, ada candle di sini break, volumenya besar, stop loss-nya dipindah ke sini ya. Kalau dia break hanya membentuk bentuk higher high, maka dipindah ke sini. Waktu the best time for buying, stop loss masih di sini. Oke. Sekarang kita lihat VBP Weekly ENRG. VBP Weekly ENRG. Ya, ini demand-nya sama seperti itu tadi.
Ini demand zone kelihatan di bawah. Jadi kalaupun nanti dia sudah selesai, maka dia akan turun ke bawah sini ya, mengambil ini lagi. Maka wajib pakai stop loss Bapak Ibu. Ini ada gapnya. Wajib pakai stop loss. Jangan pernah nggak pakai stop loss. Apalagi kita tahu demand zone-nya ada di bawah menurut Wyckoff structure. Sekarang kita akan lihat VBP ENRG. Ini dia benar-benar tes ya, benar-benar tes. Cucuk, udah naik ke atas mudah-mudahan. Ini ada demand sekarang. Kalaupun nanti masih ada kesempatan buy on weakness-nya di sini. Ya. Kalau sini saya sih nggak terlalu signifikan nih supply-nya nih. Supply-nya nggak kena, malah yang supply banyaknya di sini. Mudah-mudahan bisa jebol ya, karena ini nggak terlalu signifikan. Memang ada supply, tapi tidak signifikan. Ini mother candle lagi belum dites. Oke. Mungkin mainnya di weekly ya. Kita lihat sekarang Bapak Ibu adalah wave. Wave ENRG. Merahnya muncul, tapi malah satu dia kalah ya. Jadi memang dia tidak lebih tinggi. Sekarang masa penentuan mudah-mudahan ditentukan oleh apa? Kalau ini ada ditentukan oleh kalau ada candle besar, ya break garis ini dan ini hijaunya lebih tinggi dari merah ini. Jadi valid lah dia membentuk new wave ya. Jadi sebenarnya ini up, down, masih valid. Ini yang membuat tidak valid nih. Tapi tidak valid juga ranging kalau ini. Ya, jadi bila perlu volume warna hijau ini sudah naik, maka valid lah sekarang dia menjadi upward. Kita masih undecisif sekarang, masih nunggu. Kemarin hajar kanan 2 kali berturut-turut. Oke, itu dia Bapak Ibu energi, silakan dilanjutkan. Sekarang Java. Alert JPFA. Java alert freshnya tanggal 31 bulan 7. Sekarang kita alert lagi, berarti alertnya kedua. Nah, mungkin mainnya juga di weekly ya, karena daily-nya pada rata-rata sudah masuk di bulan itu Mei. Ya, ada bulan Mei nggak? Oh ya, ada bulan Mei dia. Kita lihat dengan ini Speedo JPFA. JPFA berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star JPFA, Java. Java-nya rotasi bintangnya sudah bagus. Dia bergerak dari panic berputar ke hope dan sudah masuk ke hope sekarang. Cyclical-nya mengikuti sektornya ya, non cyclical. Oke, itu. Weekly-nya gimana? W star JPFA. Oh, weekly-nya sempat terkoreksi tapi sekarang sudah masuk demand-nya lagi, dia tidak lagi menuju fear. Berarti dia sudah naik tinggi ya, Bapak Ibu. Kita lihat VPA weekly dulu. VPA weekly. Bagaimana? Kalau lihat weekly-nya oke ya, Bapak Ibu. Oke ini. Kita baca struktur Wyckoff-nya dulu. Ini mungkin adalah distribusi. Ini jelas adalah marking down. Karena dia selalu untuk new low. Ini selling climax, authorization secondary test di fase A-nya. Lihat volumenya meningkat ya. Jadi valid. Ini adalah selling climax karena dia turut-turut. Auto reaction. Ini secondary test. Coba sampai di sini saja ya. Jadi tarik garis. Volumenya valid ketika dia dari fase A. Di sini turun. Nggak kelihatan. Kelihatannya. Jadi penentuannya dia break 1410 ini. Kalau dia break, maka pattern-nya terbentuk. Anggap aja ini satu wave, ini ada low, high, low. Ini nanti kalau dia break satu candle hari Jumat depan, maka higher high, pattern-nya terbentuk lah dengan volume yang lumayan. Dibandingnya di sini ya. Oke. Dia menunggu break 1420. Kesimpulannya apa? Menunggu break 1410, menunggu break. Kalau itu break, volumenya valid. Saat ini volumenya ini memang di atas rata-rata, tapi dia down move terhadap candle merah ini. Jadi butuh satu lagi candle untuk break up higher high untuk justifikasi. Karena kalau enggak, kalau dia pakai turun, mungkin masih panjang. Ini dia turun,
Mungkin masih panjang lah sini ke sana ya. Akumulasi itu makin zona akumulasi Wyckoff itu makin panjang makin bagus gitu. Oke, kita lihat VPA. Ya. 2 hari dia volumenya hilang ya, naik turun volumenya hilang. Jadi masih menunggu. Menunggu. Oke, masih menunggu lah Bapak Ibu. Ini lihat nih volumenya hilang. Volume personal itu kan tergantung ini ya, tergantung volume. Harusnya candlenya memang demo indicate strength, tapi volumenya low. Jadi masih menunggu, kita menunggu break tadi. Kalau daily ya sudah naik tinggi. Ini adalah the best time for buying. Belinya di sini, go daily, the best time for buying. Nah, ini disebut dengan the best time for buying ya. Ini spring. Jadi yang sudah ikut workshop, belajar spring, ini spring. Patternnya terbentuk low high high low high high. Ini adalah the best time. Sekalian saya sharing ilmu lah for buying. Lalu ini adalah second. Kesempatan kedua membeli. Biasanya dia ngetes zona ini. Dia tes, baru dia bentuk pattern baru. Sekarang ini harus turun dulu untuk pattern baru gitu. Karena naiknya 2 candle ini kuat. Oke. Kita lihat FVOL, JPFA, ada power walk atau tidak? Nah, kalau begini di sini stop loss-nya di sini ya Bapak Ibu ya, stop loss-nya ya, karena ini turun ke bawah ya di sini stop loss. Kita lihat sekarang. VBP weekly JPFA. Oh, kita punya supply zone yang kuat. Ini, jadi masih bisa naik, tapi kalau udah sampai sini hati-hati, ini adalah supply. Jadi yang beli-beli di sini nih, ada yang jual, ada yang beli kan? Dites, ini belum masih fresh segini, supply zone-nya, dia turun. Jadi yang beli-beli dari sini nih, hanya yang di sini sempat keluar sedikit, karena dites, nutup gap, dia belum ada, masih ada yang banyak nyangkut nih Bapak Ibu. Yang beli di sini pastilah minus ya. Jadi kalaupun dia naik, di sini waspada. Ini ada supply. Oke, itu kelihatan di weekly supply zone-nya untuk kita jual kalau beli di best time for buying. Sekarang kita lihat VBP. Ya, dia nyangkut di daerah supply. Oke, ini ada supply ya Bapak Ibu ya. Di bawahnya ini demand-demand nih bisa beli di sini nih. Kalau dia turun ke sini bisa buy, di sini buy ya. Oke, kita lihat dengan wave JPFA. Undecisive ya. Kalau kita lihat, maksudnya nunggu konfirmasi. Ini turun ya. Benar, valid. Tidak valid juga. Turunnya tidak valid ya. Turunnya ini tidak valid. Soalnya dia membentuk new low ya, low, tapi volumenya tidak valid. Sekarang dia masih menunggu. Kalau hijaunya lebih tinggi dari ini, maka mudah-mudahan dia break membentuk new high. Ini juga hijaunya membesar. Oke. Lalu kita lihat yang terakhir ya. ESA. Alert ESA. ESA mungkin fresh ya. Mungkin fresh 705, 810 dia baru alert lagi. Kita lihat dengan star ESA. Tapi ini wake up starternya kita baca dulu. ESA turun, lalu alert terakhirnya dia ada penguatan. Alertnya tanggal 10 ya, hari Kamis. Kita lihat star ESA. Oh, weekly-nya mau siklus baru, habis pendek terbitlah hope. Jadi ini mainnya di weekly nanti kalau kita mau lihat ada harapannya. Kita VPA weekly ESA. VPA Oh iya, tapi Bapak Ibu ini struktur Wyckoff-nya
Bapak Ibu, kita tidak bisa berharap kalau mengacu ke struktur wake off-nya, karena masih akan turun lagi. Jadi kalau wake off ini adalah the best time for buying, ini adalah akumulasi, mungkin di sini akumulasi ya. Ini adalah marking up. Susah nulisnya. Ini ke atas adalah marking up. Ini accumulation ya. Ya, di sini atau di bawah ini atau di atas nanti kita lihat ya. Nah, ini marking down, ini redistribusi, ini distribusi ya. Distribusinya cukup 2 candle atau 3 candle atau 3 minggu. Nah, karena dia tidak selesai, maka di sini ada redistribusi. Karena tidak selesai di sini, dia jualan lagi sini berapa bulan. Lalu break, dia tes ke atas. Nah, ini bisa turun lagi ke bawah. Kita mengambil ini. Jadi bentuk patternnya ini adalah marking down. Itu dari wake off-nya ya. Ini hyperdomic namanya. Ini adalah hyperdomic hyperdomic wake off distribusi. Sudah diajarkan di dalam kelas untuk wake off structure. Ini redistribusi. Biasanya kalau hyperdomic dia tidak selesai, dia akan ada redistribusi baru dia turun. Nah, ESA ini mengkhawatirkan kalau dari siklus wake off-nya karena dia berada di fase marking down. Kalau dia membentuk new low, habis cerita, dia akan ngambil demand-nya di bawah. Nanti pakai VPA weekly ya. Kalau dari daily, apakah masih bisa? VPA ESA. Ya, Bapak Ibu. Setinggi-tingginya, kita punya targetkan dulu ini adalah best time for buying, second chance to buy. Untuk apa? Kalau kita lihat di sini ada gap. Jadi paling nggak gap-gap ini tutup dulu lah. Jadi dia akan membentuk pattern. Tapi di sini ada supply zone. Jadi targetnya itu paling tinggi di 1000-1000-an ini. Oke. Dari mana saya tahu? Lihat VPA weekly-nya, VPA-nya aja, VBP. Oke, kita biar langsung jelas kita pakai VBP lah, ESA. Karena saya udah ngomong supply. Nah, ini maksud saya. Tadi kan saya ngomong di sini ya. Saya ngomong di sini. Ini. Itu adalah zona supply. Karena supply itu membuat panic selling benar-benar diguyur. Jadi yang ada di sini orang-orang nyangkut semua nih. Yang nggak sempat, karena ini kan panic selling ya. Nyangkut. Karena dia ada gap, panic. Nah, ini mungkin tutup gap dulu, tutup gap. Nah, di sini yang selama ini dia mungkin tahan, ketika kena ke atas, maka supply akan keluar, maka supply-nya besar di sini. Nah, untuk itu minimum Bapak Ibu maksimum 1000 tadi itu maksimum sekali lah kita buat trading plan. Tapi kalau terpaksa jual setelah gap ini tutup, jual saja. Jangan sampai yang di atas ini keluar ya, yang nyangkut-nyangkut sini jangan sampai keluar. Oke, kalau pakai ini berarti stop loss kita di sini. Kita lihat evolnya. Itu tadi Bapak Ibu, maaf saya masuk ke VBP untuk menjelaskan bahwa saya tadi katakan di sini adalah supply-nya. Dari mana saya tahu? Dari pengalaman aja lihat nih pendeknya. Pasti nggak sempat keluar mereka. Dan evol ESA untuk tahu stop loss-nya di mana. Jadi stop loss-nya adalah di sini nih. Setelah alert, stop loss-nya masih di sini. Ya, 2 tick di bawah alert kemarin tanggal 10. Sekarang kita lihat VBP. Oh, VBP weekly-nya belum ya. Malah langsung lompat ke daily nggak apa-apa. Untuk menjelaskan tadi tuh VPA. Sekarang kita lihat. Iya. Jadi kalau ceritanya nyambung, kalaulah saya benar, ini kan gap sudah ditutup sama dia nih. Ini ada gap ini sudah ditutup. Itulah saya katakan ini bisa turun ke bawah. Nah, kalau dia turun ke bawah, kita belinya di sini. Buy. Makanya jangan tidak pakai stop loss Bapak Ibu, supaya takutnya struktur wake off-nya kan ini marking up, distribusi, marking down, redistribusi, marking down, di sini akumulasi lagi mudah-mudahan ke sana ya, berapa bulan, berapa tahun nggak tahu. Jadi strukturnya seperti itu. Ini adalah zona-zona akumulasi. Ini akumulasi karena ini besar, ini akumulasi, ini juga akumulasi. Maka apa jadi 400, dari 500 bisa sampai 1600. Oke, struktur wake off-nya sudah terbentuk Bapak Ibu. Jadi kita harapannya nggak bisa setinggi, jadi jarang dia bisa setinggi 1600 lagi. Karena kita punya supply di sini, demand, jadi kita kalau dia turun kita tunggu di situ mudah-mudahan siklus baru. Baik, kita sekarang lihat wave ESA. Terakhir ya.
Nah, di sini di fase-fase ini tidak kelihatan kan? Belum kelihatan. Jadi yang kita lihat tuh wave volume ya, Bapak Ibu lihat. Wave-nya uptrend. Nah, sekarang dia belum bentuk new low. Nah, ini ada sedikit indikasi mengkhawatirkan. Kita lihat validasinya. Valid. Oke. Nah, ini tidak lebih tinggi ya, tidak lebih tinggi. Ini juga tidak lebih tinggi. Jadi dia undecisive. Jadi belum tahu. Kita tunggu aja kalau besoknya hijau, mungkin up-nya move valid ya. Mungkin setinggi-tingginya tadi saya sampaikan sampai di sini lah. Ini ada gap. Paling enggak gapnya dulu tutup. Kemarin 2 hari dia ajar kanannya lumayan besar. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk weekly stock analysis minggu ini. Terima kasih yang sudah memberikan vote dan mohon maaf, saya apresiasi bagi Bapak Ibu yang sudah vote tapi tidak dibahas sahamnya, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Mungkin bagus. Mungkin ya beberapa saham yang kita bahas sudah naik, the best time for buying sudah ya. Mungkin seperti saham yang alert ke MMIX, Bapak Ibu bisa lakukan karena saya mulai mengintai MMIX karena risknya kecil, rewardnya mungkin besar. Nah, saya yang tidak dipilih ya. Nah, oke, makasih Bapak Ibu. Itu saja, insya Allah kita bertemu minggu depan di weekly stock analysis berikutnya atau Senin di aftermarket close berikutnya. Jangan lupa practice make perfect, lakukan analisa sendiri Bapak Ibu sambil saya tadi perintah ketik dan analisa, Bapak Ibu lakukan hal yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.